这是？那看。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Mendengar ini, wajah Yang Kai berubah, dia langsung memukul tulang mati di depannya. Tulang mati ini di sini sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Cukup tegas, tetapi kamu telah memilih target yang salah. Roh itu tidak tersembunyi di tulang-tulang yang mati, tetapi di manik-manik yang bersinar. Yang Kai ingin menyerang lagi. Wajah yang terbang di atasnya membuka mulutnya dengan raungan yang tajam. Suara siulan menembus ke telinga Yang Kai, dan pikirannya tiba-tiba seperti ditusuk oleh puluhan ribu jarum. Mengetahui bahwa suara yang baru saja diucapkannya itu benar, pikirannya pasti telah dirusak olehnya, jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Memanfaatkan kesempatan ini, wajah itu tertawa dan masuk ke tubuh Yang Kai. Seluruh tubuh Yang Kai menjadi kaku. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan kelopak matanya. Sepertinya dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Generasi muda yang bodoh, tiba-tiba ingin melawan orang tua. Lihat, aku menyeka kesadaranmu dan menempati tubuhmu. Yah, kamu terlalu lemah dan kekuatanmu rendah, tidak terlambat untuk mencari tubuh yang baik lainnya saat kamu keluar nanti. Jangan khawatir, aku akan membantumu untuk menyelesaikan kebencian yang dalam setelah aku mengambil alih tubuhmu. Ayo, menyerahlah dengan patuh, kamu akan memiliki lebih sedikit rasa sakit, dan aku akan menghemat waktu. Mimpi, Yang Kai menjawab, hei, apakah kamu masih ingin melawan? Beruntunglah kamu dipandang oleh orang tua, lupakan saja, karena kamu tidak ingin bekerja sama, aku harus menggunakan beberapa cara. Kamu harus menanggungnya. Rasa sakit karena disingkirkan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Dia mengingatkannya dengan ramah, dan segera dia tidak tahu metode apa yang digunakan. Kepala Yang Kai mengeluarkan suara keras, dan rasa sakitnya puluhan ribu kali lebih menyakitkan dari sebelumnya. Rasa sakit seperti ini, tidak seperti luka pisau, adalah jenis rasa sakit dari roh. Tanpa sadar, tenggorokan Yang Kai mengeluarkan jeritan. Keringatnya langsung membasahi pakaiannya. Namun, hanya matanya yang merah yang masih menyimpan semangat yang keras kepala dan gigih. Wajahnya terkejut, bagaimana kau bisa menolaknya? Sungguh hal yang aneh. Apa ini? Tidak. Diiringi teriakannya, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, Yang Kai samar-samar merasakan sesuatu terhirup ke dalam tubuhnya sendiri. Apa yang terjadi tadi sangat cepat. Hanya butuh 10 napas dari wajah hingga saat ini. Namun, Yang Kai merasakan waktu yang lama. Dan setelah berhasil menahan erosi wajah, Yang Kai jelas menyadari bahwa tekadnya telah menjadi sedikit lebih kuat. Yang Kai terlihat aneh. Terakhir kali ketika saya berada di lembah Jiuyin, Jinsi menyerap setengah dari embun Yuan 9 Yin secara langsung, dan itu masih disimpan di dalam tubuh sampai menembus alam Yuan sejati. Hari ini, Jinsi bahkan menghisap wajah itu lagi. Meskipun Yang Kai juga tahu bahwa tubuh emas dapat menyerap energi apapun kecuali Yang, dia tidak pernah berpikir bahwa itu bahkan dapat menyerap roh manusia. Yang Kai diam-diam menjalankan Yang Jue yang sebenarnya. Di bawah tarikan Zen Yang Jue, wajah akhirnya keluar dari tubuh emas, dia mendapati dirinya berada di tempat energi murni yang sangat panas. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Begitu Yang Kai bergerak ke sini, dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Yang Kai tidak tergerak, dan Zen Yang Jue tergerak lagi dan lagi. Seiring berjalannya waktu, suaranya menjadi semakin lemah, hingga akhirnya tidak terlihat. Namun dari awal hingga akhir, ia memohon belas kasihan dan tidak berani menyinggung. Diperkirakan Yang Kai menghentikan operasi Zen Yang Jue dan mengirimnya kembali ke tubuh emas. Apa gunanya jika aku tidak membunuhmu? Yang Kai bertanya. Bagus. Wajahnya mengenali arti kata-kata Yang Kai dan menjawabnya. Wajahnya bergetar dan berkata, jangan salah paham, anak muda, aku sudah mati selama bertahun-tahun. Kemudian, aku disegel di sini. Aku tidak bangun sampai beberapa hari yang lalu. Aku tidak ingat masa lalu. Biarkan aku memikirkannya. Aku yakin itu baik untukmu. Setelah beberapa saat, suara itu berkata dengan terkejut, ya, anak muda, kau sekarang kuat, kau harus mengembangkan beberapa keterampilan bertahan. Aku memikirkan beberapa seni bela diri yang kuat. Yang Kai kehilangan minatnya dan berkata, apa yang kau miliki?
Jika aku tidak puas, aku bisa membunuhmu. Mendengar ini, dia berkata, aku pasti akan memuaskanmu. Keterampilan seni bela diri terendahku semuanya adalah tingkat Xuan. Ada 3 tingkat seni bela diri, dari bawah ke atas, yaitu tingkat Fan, tingkat Di, tingkat Tian, tingkat Xuan, tingkat Spirit, dan tingkat Sein. Setiap tingkat dibagi menjadi 3 tingkatan: tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Mungkin ada beberapa set seni bela diri tingkat Xuan di seluruh dinasti Han. Tanpa ragu-ragu, dia berkata perlahan. Ada keterampilan bela diri, yang disebut menelan segel hati. Yang Kai membuka alisnya dan mengerutkan kening. Nama itu terdengar aneh. Ini relatif mudah untuk dilatih. Ambil hati seorang anak di bawah 10 tahun dan makan 3 pil sehari untuk memurnikan darah di antara hati mereka. Dalam 100 hari, itu bisa menjadi kecil, dan dapat dicetak dengan menelan hati. Jika hati dipukul, hati akan pecah dan akan terbunuh dalam 1 pukulan. Suara itu, memberi metode pelatihan seni bela diri ini memberitahu jalannya. Wajah Yang Kai tidak terlihat begitu baik. Satu lagi, ada keterampilan seni bela diri lain, bernama Hua Luo Hong. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, lebih mudah untuk berlatih, tetapi kamu harus menggunakan metode mental untuk memurnikan darah merah saat kamu berdamai dengan perawan. Jika kondisinya tepat, kamu dapat dengan cepat melatih keterampilan ini. Selain itu, semakin tinggi kekuatan wanita yang terbiasa berlatih, semakin cepat mereka dapat berlatih. Mungkin hanya 100 orang yang dapat mencapai kesuksesan besar. Menurut pendapatku, tidak mengherankan kamu dapat menguasai 10 gadis dalam semalam. Artinya, hanya butuh 10 hari bagimu untuk berlatih. Yang Kai menjawab, bukankah itu mengumpulkan yin dan menguatkan yang? Ya, anak muda, itu yin dan yang. Satu lagi, ada keterampilan seni bela diri lain, yang disebut Tinju Huanxi. Buku ini penuh dengan beberapa keterampilan bela diri yang sangat jahat yang hanya dapat dikembangkan dengan cara yang tidak konvensional. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan beberapa hal jahat yang sama sekali tidak berperasaan. Meskipun Yang Kai terpesona oleh kekuatan seni bela diri ini, dia tidak dapat menghancurkan sifat manusia untuk mereka. Jika kamu hanya memiliki nilai ini, apa gunanya mempertahankanmu? Yang Kai tahu bahwa dia pasti iblis yang melakukan hal-hal jahat. Jangan marah anak muda. Ketika aku memikirkannya dengan saksama, aku baru saja bangun beberapa hari yang lalu. Memori ini sedikit membingungkan. Aku tidak dapat memikirkan terlalu banyak hal untuk saat ini. Beri aku waktu, dan kamu akan puas dengannya. Hanya ada satu kesempatan. Manfaatkan itu. Yang Kai tidak memperhatikannya lagi. Bagaimanapun, tempat ini telah ditutup, dan tidak apa-apa untuk menyembuhkannya. Adapun makhluk itu, meskipun dia pasti seorang master dan iblis sebelum dia meninggal, dia tidak dapat menghasilkan gelombang apapun sekarang, dan Yang Kai tidak perlu khawatir. Aku tidak memiliki obat penyembuh yang bagus di sekitarku. Dia mengeluarkan manusia batu kecil yang tersisa, dan kemudian menggerakkan energinya untuk merasakan sirkulasi benang emas di dalamnya, dan mengintip ke dalam misteri manusia batu itu. Tidak cukup hanya memiliki satu gerakan ledakan Yanyang. Yang Kai ingin memanfaatkan periode penyembuhan ini untuk mengolah seni bela diri jenis kedua. Ada banyak benang emas di manusia batu kecil ini, ada 80 benang emas. Sangat mungkin itu adalah keterampilan seni bela diri tingkat surga atau bahkan tingkat Xuan. Setelah bekerja seharian penuh, Yang Kai menghafal mode operasi kabel emas ini. Seperti manusia batu kecil terakhir, ketika Yang Kai mendapatkan kembali vitalitasnya, dia menjadi bubuk. Yang Kai tidak mempedulikannya. Pikirannya terbenam dalam keterampilan seni bela diri yang telah dia lihat dari manusia batu kecil itu. Setelah satu siklus, Yang Kai menemukan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk bergerak, sebaliknya, dia melompat ke punggung tangannya. Bukankah itu di jalur yang benar? Yang Kai curiga. Apa yang terjadi? Apa misteri seni bela diri ini? Bagaimana bisa berbeda dari yang lain? Setelah berpikir sejenak, Yang Kai tidak dapat memikirkannya. Dia merasakannya perlahan dalam latihan. Semangat Yang Kai rileks, dan vitalitas Yang Kai berjalan lagi dan lagi. Setiap kali, reaksi yang sama datang dari punggung tangannya. Selain itu, gerakan tiba-tiba menjadi semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Yang Kai membuka matanya dan melihat ke bawah ke punggung tangannya. Dia menemukan sebuah pola di punggung tangannya. Pola ini agak aneh. Yang Kai mengamatinya cukup lama, dan menemukan bahwa pola itu seperti langit malam, ada banyak bintang,
begitu vitalitasnya menyala, peta bintang itu tampak hidup dan bersinar. Vitalitasnya mulai bekerja dan tersimpan di ruang ini. Setelah mencoba cukup lama, Yang Kai menuangkan seluruh energinya ke dalam peta bintang di punggung tangannya, lalu dengan santai menunjuk ke tanah. Namun, ketika vitalitas di peta bintang di punggung tangan itu meledak, seluruh ujung jari cahaya bintang itu bergulir, menyinari gua itu seterang siang hari. Dengan bunyi suara, seluruh lengan Yang Kai jatuh ke tanah. Bumi berguncang hebat, dan debu di atas gua berdesir turun. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Yang Kai memperkirakan bahwa jika dia hanya meledakkan seluruh tubuhnya tanpa angan-angan, dia tidak akan dapat mencapai hasil seperti sekarang. Sungguh keterampilan yang aneh. Yang Kai mengerutkan kening, dan dia sedikit meraba-raba. Anak muda, suara di dalam keluar, dengan sanjungan. Yang Kai mengerutkan kening, memikirkan ide itu di dalam hatinya. Anak muda, sepertinya aku tahu sedikit tentang seni bela dirimu. Apakah kamu ingin aku memberitahumu tentang itu? Setelah menunggu lama, Yang Kai kembali pada dirinya sendiri dan berkata, apa yang kamu tahu? Katakan saja. Tampaknya dia diberi hadiah besar, dan wajahnya sangat bersyukur. Dia bahkan berkata, aku pernah melihat seni bela diri yang mirip. Saat kau melatihnya, kau akan membuka ruang di salah satu bagian tubuhmu yang termasuk dalam seni bela diri ini. Kekuatan seni bela diri ini bergantung pada energi yang tersimpan di ruang ini. Kau dapat menuangkan energimu ke dalam ruang ini. Saat kau perlu menggunakan gerakan ini, kau dapat menunjukkan kekuatan seni ini. Jika kau menggunakan seni bela diri semacam ini dengan baik, itu akan sangat kuat. Jika kau tidak menggunakannya dengan baik, kau hanya akan menertawakannya. Akar dari segalanya terletak pada jumlah vitalitas yang dituangkan ke dalam ruang itu. Jika ada lebih banyak vitalitas, kerusakannya akan lebih besar dan vitalitasnya akan lebih sedikit. Itu tidak sebagus pukulan anak kecil. Tetapi sekali lagi anak muda, seni bela diri semacam ini hanyalah perdagangan palu. Kau dapat menukar kultivasi dan akumulasi kerja kerasmu untuk menukar ledakan instan itu. Itu juga semacam seni bela diri yang menyelamatkan jiwa. Senyum muncul di wajah Yang Kai. Apa yang dia katakan mirip dengan apa yang telah dia raba-raba, yang membuat beberapa yang tidak dia pahami menjadi jelas. Ini adalah keterampilan seni bela diri yang dirancang untuk diri sendiri. Saya akan mempelajarinya dengan saksama. Jangan ganggu saya, Yang Kai memberitahunya. Apa yang kamu katakan tidak ada nilainya. Pikirkan tentang hidupmu lagi. Wajahnya tiba-tiba menjadi masam, cara Yang Kai melakukan sesuatu sangat tenang dan kuno. Wajah suara saya merasa bahwa Yang Kai sedang mengarahkan energinya ke ruang khusus. Kecepatan irigasinya sangat cepat dan tanpa hambatan, dan ia tidak akan khawatir apakah hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Kamu menyuruhku untuk tidak mengganggumu, tetapi aku tidak mengingatkanmu. Sebaiknya aku bergegas. Ketika kamu kelelahan, aku akan mencoba mencari tahu apakah aku bisa melarikan diri dari tempat ini. Vitalitas Yang Kai hanya dapat dicapai dengan berlatih setidaknya 3 atau 5 hari. Tetapi dia hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menuangkan semua energinya ke ruang di bawah peta bintang di punggung tangannya. Tepat ketika dia akan bertindak, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia menemukan bahwa meridian asli Yang Kai yang kosong telah penuh lagi dalam sekejap. Tidak, perasaan barusan begitu nyata. Anak itu telah kehilangan semua vitalitasnya. Bagaimana dia bisa pulih dalam sekejap mata? Dan kemudian dia memperhatikan gerakan Yang Kai dengan saksama. 2 jam kemudian, vitalitas Yang Kai menghilang lagi, dan peta bintang di punggung tangannya berputar sesuai dengan aturan yang tidak dapat dijelaskan. Wajah itu bersumpah pada rohnya, kali ini sama sekali tidak salah, setelah hampir 2 jam pengamatan, dia tahu setiap jejak vitalitas Yang Kai. Itu tidak mungkin salah, sama sekali tidak. Sosok wajah terkejut. Meskipun dia tidak dapat mengingat banyak hal, dia masih memiliki akal sehat. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan seseorang, sama sekali tidak mungkin untuk memulihkan vitalitasnya yang hilang secepat itu. Pada saat ini, sosok wajah tidak lagi berani memandang rendah Yang Kai, sebaliknya adalah semacam kepanikan dan ketakutan. Seberapa mengerikan anak ini akan tumbuh di masa depan.